Oke, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di Stand Up Comedy Metro TV. Siapa-siapa saja komiknya yang akan menghibur kita pada malam hari ini? Kita panggil dulu, ini dia teman-teman saya. Yang pertama, Agnes Monica. Awet. Setiawan Tete. Mosidi. Tiba-tiba panggung ini menjadi turbulence. Dan juga Semi Notas Limbo. Untuk sore hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya ini tamu paling ditunggu-tunggu sekarang di semua TV. Dia muncul, rating naik, antena turun. Siapakah beliau? Kita lihat dulu Viti yang berikut ini. Ya, 29 my age ya. Tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Vicky Prasetyo, namanya yang hangat menjadi bahan pembicaraan sampai pembulian beberapa waktu lalu, memang bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena baru yang secara ajaib dapat menciptakan bahasa yang terdengar intelek, namun ternyata gagal paham. Walaupun Vicky sempat tersandung sedikit masalah dengan kepolisian, namun kini ia telah kembali terlihat warawiri di layar kaca dan tetap dengan memamerkan kata-katanya yang sungguh luar biasa. Stabil ekonomi kita tetap lebih baik. Bukan Vicky namanya kalau tidak bisa menghadirkan sebuah fenomenalisasi hati ya. Vicky Prasetyo. Bang, jambu airnya yang merah ya. Apa kabar bro? Sehat? Sehat semuanya. Halo komunitas generasi. Dan, nanya Dan. Bentar saya nanya. Bentar, ada yang nanya dulu. Kenapa Sam? Udah boleh ditendang belum? Vicky apa kabar? Alhamdulillah. Salaman lagi tadi nggak kefoto. Lagi sibuk apa bro? Lagi ya mengikari sirkulasi bumi aja yang beredar di daerah sini. Gua sayang banget dulu nggak belajar bahasa Indonesia yang benar. Oke, Vicky, sebelum lu stand up di sini, gua pengen kasih satu pendapat lu tentang anak-anak mahasiswa yang lagi nonton di sini dengan bahasa dia yang insya Allah katanya dia akan membuat satu buku, judulnya nanti dia sendiri yang akan nyebutkan. Vicky, pendapat lu tentang mereka? Kalian generasi yang membanggakan buat negara. Satu hal, jangan pernah takut bermimpi. Kita bebas berbahasa dan berbicara apapun karena kita ada di tanah merdeka, bukan sedang ada di atas tanah yang terjajah. Selamat. Terakhir. Dan kata-kata terakhir. Taruh dengerin dulu. Hianatilah pasanganmu. Wih, hianati pasanganmu. Yang jomblo gimana? Oke, kita akan lihat ini dia, Vicky Prasetyo. Oke, bisa bantu semuanya kita berdoa untuk Tuhan kita, salam akidah. Apa sih dia tadi ditunjuk-tunjuk terus? Ini kan thanks to my God. Oke, sebentar Vicky, sebelum. Mungkin kalian bingung ketika Vicky ngomong, mereka kok seperti mengganggu. Karena ini temanya roasting, jadi kita akan mengganggu dia sampai mati.
Sebelum kita melakukan pemberian sebuah pemanfaatan dalam pendidikan, bisa membantu saya untuk menghentakkan 3 kali ke bumi secara bersama, ya. Jadi, oke ya. 1, 2. Orang. Teman-teman kita kasih ke teman. Oh iya. Maaf. Enggak. Kita pihak yang membela Zaskia Gotik. Ya. Oke, setelah saya hitungan 1, 2, 3 bisa membantu untuk melakukan itu. Oke, 1, 2, 3. Anda telah menyelamatkan gravitasi bumi hari ini. Nggak ngerti gua. Terkadang ini hal yang sepele, tapi justru ini sangat berarti gitu. Karena perlu kalian ketahui, gravitasi bumi terjadi setiap hari, khususnya pada jam makan siang. Iya, karena anarkis terjadi di saat perut dalam kondisi keadaan lapar. Maka saat itu bumi mulai berputar. Anda harus paham, ini pelajaran yang penting dalam pendidikan dan sekaligus masa depan Anda. Gua pertama. Satu hal, saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia oleh Tuhan. Tapi saya juga tidak bisa mencegah ketersudutan apapun yang menghampiri saya. Saya tidak pernah menyalahkan pasangan saya. Saya tidak pernah menyalahkan kondisi dan keadaan. Bahkan saya tidak pernah menyalahkan seorang iblis sekalipun atas keterpurukan yang saat ini menghampiri saya. Tapi saya lebih menyalahkan diri saya, jiwa saya, yang menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa hati dan pengendali pikiran saya. Khusus untuk laki-laki, jadilah seseorang pria yang berani dengan melakukan penjantanan yang tangguh. Iya. Sejarah hidup saya yang tidak bisa saya cegah adalah di saat sampai saat ini usia saya pada April nanti genap 31 tahun. Saya sudah diberikan pasangan sebanyak 632 wanita. Berapa 600? Cewek apa? Walaupun ya Ngapain? tidak semuanya itu wanita ya. Ya saya kadang-kadang suka berpaling dari kodrat. Ya itu nggak bisa dicegah. Memang salah kalau begitu. Mampus. Salah mas. Tahan komentarnya nanti setelah ini komentar. Kayak pengacaranya Saskia ya. Kalau berani. Gue emosinya beneran nih, serius. Kalian harus paham. Nanti off air aja kalau berani sama gue. Kalian harus paham satu hal selaku para generasi komunitas yang dibanggakan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, segala macam kebebasan menyampaikan aspirasi secara serentak di muka umum. Jadi kalian harus berani untuk berbahasa, berkata ataupun apapun bentuknya itu. Dan perlu saya kecewakan adalah sana kok yang woi orang di sana ngeliatin gue. Setelah saya berjalan di tengah kemacetan dan himpiknya hidrolik dunia. Apaan sih? Yang paling saya benci dan paling saya dendam adalah guru biologi saya. Saya salah ya? Kalian belajar biologi kan? Saya benci guru biologi saya. Guru biologi saya membohongi dan memberikan doktrinisasi buruk terhadap suatu hal hewan dan animalisasi. Coba, siapa nama kamu? Kamu belajar biologi kan? Apa hewan yang paling berbahaya di dunia ini? Hah? Macan. Apa? Serigala. Ah, apa? Buaya.
Hewan yang paling berbahaya itu adalah itik. Karena kenapa? Itik yang mengantarkan saya ke penjara. Kemudian pesan saya tidak bisa mencegah suatu hal yang saya tidak ingin, tapi Tuhan tetap harus memaksa saya. Akhirnya tunangan tragedi berdarah pada 1 September 2013 mengantarkan saya kepada teralis benci atau penjara. Di situ berat saya. Sedih yang berlawanan arus, sulit untuk dibendung. Tapi secara Pegasus tidak mampu dicegah. Iya, Pegasus itu dalam arti sebuah kekuatan yang datang dari sebuah halusinasi hingga menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu Pegasus. Jangan Pegasus dulu loh, tenang. Nah itu akhirnya penjara menjadi bahan koreksi saya untuk melakukan sebuah pergeseran sikap yang baik. Yang kemarin salah menjadi baik. Mungkin yang kemarin saya orang yang ikut merugikan negara, tapi untuk yang hari ini, esok dan akan datang, mungkin saya salah satu tokoh penting, orang yang memaju dan sekaligus membangun kepentingan negara untuk masa depan. Saya selalu berdoa. Setiap sholat saya 2 jam aja nggak dibangunin. Apapun itu, saya selalu melakukan. Setelah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat saya secara khusyuk, secara fardu, saya sampai melakukan amalan-amalan khusus gitu, zikir-zikir saya apa semua khusus gitu. Sampai teman-teman saya bilang, Mas Vicky sabar. Kok saya lihat setiap saat sampai sudah 1 tahun di dalam teralis benci penjara ini, kenapa kok selalu memanjatkan doa yang tidak pernah henti dan sambil diiringi air mata? Apa sih doanya? Apa sih amalan-amalan yang dibaca? Ya itulah perasaan, saya bilang. Kemudian saya lalu menjawab, saya berdoa, tembok rubuh, tapi nggak rubuh-rubuh. Iya, tapi tembok penjara itu nggak rubuh-rubuh. Doa tidak harus dilakukan upaya, kecuali kalau saya berdoa teman saya martilin, tembok rubuh, tembok baru mungkin. Oke, tepuk tangan buat Vicky Prasetyo. Ini cuma sedikit aja. Kita tuh bukannya melarang dia begini-begini, tapi kan tahu bahwa ini TV yang begini-begini. Ngerti nggak? Oh. Gua ngelarang lu di sini begini-begini. Malah nggak ngerti, nggak mengikuti perkembangan politik dia. Dia juga nggak ngerti, gue kan selengker, seharusnya begini. Peace maksudnya. Oke, dan tapi Vicky juga akan diberikan kesempatan untuk mengomentari apa yang nanti bahan mereka untuk ngerosting Vicky, ya. Untuk itu, ini bakalan makin seru dan bakalan makin standarisasi lah. Pokoknya untuk pemirsa di rumah sensasi, tetap saksikan sasi ini, tetap di Metro TV. Di Bekasi itu nggak ada sekolah, adanya kola. Nah, mana tong? Kola. Selnya hilang, tahu kemana?